asal kelas A Indralaya dan NIM saya 0610 1282 1260 21. Baiklah, saya akan menjawab UTS 1. Aturan keselamatan laboratorium yang akan ditetapkan. 1. Menggunakan perlengkapan lab seperti baju lab, masker, sarung tangan. 2. Selalu berhati-hati menggunakan alat kaca. Selanjutnya, ketika ingin mengambil bahan kimia menggunakan berbagai alat bantu seperti pipet, sendok, atau pinset. Hindari menghirup atau mencium berbagai bahan kimia secara langsung. Mempersiapkan P3K sebagai respon pertama jika terjadi kecelakaan. Segera membasuh tangan bagian tubuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia. Menjauhkan wajah ketika memanaskan zat kimia. Mencuci tangan setelah selesai bekerja. Jangan melakukan percobaan di luar eksperimen. Selalu menjaga kebersihan. Jika terkena larutan percobaan, beritahu penanganan yang tepat. Pakai pelindung mata serta kacamata laboratorium. Pakai pelindung yang tepat. Yang jawaban yang B yaitu 1. Jas laboratorium berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia yang berbahaya. 2. Kacamata keselamatan berfungsi untuk melindungi mata jika terkena pancaran atau percikan zat kimia yang berbahaya. Yang ketiga yaitu sepatu keselamatan biasanya umum cukup untuk digunakan sebagai pelindung. 4. Yaitu pelindung muka, seperti pelindung muka atau facial, digunakan untuk melindungi muka Anda dari panas api dan percikan material panas. Yang kelima itu masker gas, bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas. Selanjutnya yaitu ada kaos tangan, melindungi tangan Anda dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal. Selanjutnya yaitu nomor 2. 1. Gelas beker berfungsi sebagai penampung simpel bahan sementara. Yang kedua, gelas ukur. Alat ukur volume. Yang ketiga, corong gelas. Berfungsi sebagai alat bantu untuk memindahkan atau masukkan larutan ke wadah lain. Yang keempat yaitu pengaduk kaca untuk membantu penghomogenan larutan. Yang kelima ya karet penghisap, membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya. Yang keenam itu pipet ukur, mengambil larutan yang mengukur volume larutan pada berbagai skala ukuran. Yang ketujuh yaitu pipet volume atau pipet gondok, mengambil bahan menggunakan volume larutan bahan hanya satu skala ukuran. Selanjutnya yaitu pipet tetes, mengambil bahan dalam jumlah sedikit. Labu ukur yaitu membuat suatu larutan dalam volume yang diketahui secara teliti. Selanjutnya yaitu batang pengaduk ujung spiral, berfungsi menghomogenkan larutan kimia. Selanjutnya yaitu spatula stainless steel, mengambil bahan kimia padat. Selanjutnya yaitu lampu spiritus dari logam, alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. Terus Erlenmeyer, mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Cawan Petri, mereaksikan zat kimia yang suhu tinggi. Neraca analitik, menimbang bahan dengan ketelitian 0,0001 gram dan kapasitas maksimum 210 gram. Botol semprot, tempat untuk menyimpan aqua. Mortar pestle, untuk menghaluskan bahan. Klem buret bentuk X, tempat meletakkan buret. Statif, untuk alat menegakkan buret. Buret, alat yang digunakan untuk melakukan tetrasi. Kuvet atau rak kuvet, fungsi rak kuvet untuk meletakkan kuvet. Fungsi kuvet adalah sebagai wadah standar yang akan diuji menggunakan
spektrofotometer, batang OC ujung bulat dan OC ujung lurus. Alat yang digunakan untuk melakukan inokulasi. Selanjutnya yaitu tabung reaksi, biasanya digunakan sebagai tempat pengenceran atau digunakan tempat penyimpanan media. Pengaduk untuk meratakan sampel yang dimasukkan ke dalam media. Lampu spiritus, lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus. Rak tabung reaksi, tempat meletakkan tabung reaksi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu eksplosif atau mudah terbakar. Bahan kimia yang diberikan simbol seperti ini gambar adalah bahan yang mudah meledak. Yang kedua, oxidizing, mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol ini adalah bahan yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar. Selanjutnya yaitu flammable. Flammable bahan yang seperti ini bersifat terbakar. Yang selanjutnya yaitu toksik, beracun. Bahan beracun yang dapat mengakibatkan keracunan akut atau kronis. Yang kelima yaitu harmful irritant atau bahaya iritasi, menunjukkan adanya risiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan, melalui mulut, dan melalui kontak kulit. Yang keenam yaitu korosif. Simbol ini menunjukkan bahwa korosif merusak jaringan hidup. Yang ketujuh, dangerous for environmental atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Melepaskan langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Baiklah, yang nomor 4 yaitu 1. Labelisasi botol atau wadah limbah. Semua wadah limbah kimia harus diberikan label dengan warna yang mencolok. Yang kedua, tempat penyimpanan ilmiah. Jangan menyimpan limbah di lemari asam di mana reaksi kimia sering dilakukan. Wadah untuk menyimpan limbah harus disesuaikan. Biasanya yang sering dipakai untuk menyimpan limbah terbuat dari gelas atau kaca atau polietilin. Lalu jangan menggunakan wadah yang terbuat dari kaleng, logam jika limbah bersifat asam atau basa. Jangan menyimpan wadah limbah di dekat air atau wastafel. Yang selanjutnya, kondisi tutup penutup wadah. Pemisah tempat penyimpanan asam atau dan basa dilakukan di tempat atau lemari yang berbeda. Pisahkan tempat penyimpanan limbah asam dan bahan organik. Tidak melakukan pencampuran bahan kimia tidak kompatibel dalam satu wadah limbah. Penimbulan pengelolaan limbah. Terima kasih.